Indonesia adalah negara yang pertama di Asia Tenggara yang membangun nuklear. Wow, sangat terkejut saya dengar, guys. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh Asia Tenggara? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya nak mentionkan satu lagi video daripada channel, iaitu Event Military. Anda boleh pergi ke channel Event Military, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada channel Event Military. Jangan lupa guys. So tajuk yang kita mahu reactionkan hari ini iaitu katanya adalah mengerikan, Indonesia berhasil ciptakan nuklear mematikan di dunia, karya anak bangsa. Wow, buatan anak negeri guys, bukan buatan Rusia, bukan buatan Amerika dan bukan buatan di mana-mana negara. Anak negeri yang membuatnya. So bagaimana ceritanya? Mari kita tonton sama-sama dengan Brozul Channel. Mari. Alus berita militer nasional. Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada memperkenalkan purwarupa baterai nuklir thorium yang dikombinasikan dengan sel surya. Jika diproduksi, baterai ini diperkirakan mampu bertahan minimal 40 tahun. 40 tahun, Bertempat di PAU Fakultas Teknik UGM, asisten peneliti di tim pengembangan baterai nuklir UGM Eli Ismail menerangkan penggabungan dua sumber energi ini mampu memperbesar keluaran energi. Bahan bakarnya plutonium-238 yang dihasilkan dari limbah reaktor thorium yang memiliki kandungan aktivitas 100 merkuri, ujarnya. Ide pembuatan baterai ini dikembangkan sejak 2016 dan berhasil diwujudkan tahun ini. Dengan tujuan menghasilkan sumber energi tahan lama, baterai ini bisa diterapkan untuk berbagai peralatan listrik. Tim pengembangan baterai nuklir UGM Yudi Utomo Imarjoko mengatakan tim harus mendatangkan plutonium-238 yang dihasilkan dari reaktor thorium dari Rusia. Harga satu keping hanya $12 Amerika Serikat, namun saat masuk Indonesia melonjak jadi $8.600 Amerika Serikat. Sumber energi ini pun dianggap jadi kendala terbesar riset ini. Proyek ini awalnya dibiayai Dahlan Iskan dan sempat terhenti. 2 tahun terakhir ini dibiayai Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan. Keberhasilan prototipe ini sudah kami laporkan dan tinggal menunggu langkah selanjutnya. Presiden Joko Widodo segera menyatakan, "Go nuklear," sebagai bentuk dukungan pada pengembangan energi nuklir. Sekarang ini untuk menghadirkan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, peraturannya sangat ketat. Berbeda dengan reaktor nuklir konvensional, reaktor dengan sumber thorium menjadi teknologi pengayaan nuklir terbaru yang berdiri di Rusia. Keunggulan reaktor thorium ialah tingkat keamanannya lebih tinggi, efisiensi berkisar 40-50%, tanpa transisi fase pendingin, dan daya tahan terhadap korosi meningkat. Reaktor thorium juga menyederhanakan manajemen penggunaan bahan bakar nuklir. Limbah dari reaktor thorium salah satunya mengandung plutonium-238 yang digunakan untuk riset ini. Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang datang langsung melihat purwarupa baterai nuklir UGM ini menyatakan Indonesia sebenarnya memiliki desain reaktor thorium yang dihasilkan 10 ahli nuklir ternama nasional. Proyek ini saya biayai dengan tujuan agar tidak mengimpor plutonium-238. Meski sempat berusaha untuk mewujudkannya, Indonesia adalah negara Asia Tenggara pertama yang memasuki era nuklir. Hal itu ditandai dengan diresmikannya pengoperasian reaktor nuklir pertama di Bandung pada tanggal 28 Februari tahun 1965, oleh Presiden Soekarno. Dalam perkembangannya, pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan tenaga nuklir mencatat berbagai kemajuan, seperti terbangunnya reaktor Kartini di Yogyakarta, 1979, dan reaktor serbaguna Siwa Besi di Serpong, 1900. Dan kita tahu guys, katanya di sini Indonesia adalah negara yang pertama di Asia Tenggara yang membangun nuklear. Wow, sangat terkejut saya dengar guys. 87. Khusus aplikasi nuklir, bahkan mengalami kemajuan yang berarti seperti di bidang pertanian,
peternakan, kesehatan, kedokteran, industri, dan lingkungan hidup. Bahkan ada yang mendapat penghargaan internasional, yaitu bibit padi unggul hasil teknologi nuklir, hasil rekayasa para ahli Batan. Ada produk dari PT Batan Teknologi atau sekarang bernama Inuki BUMN hasil radiasi dari reaktor nuklir berupa Mo 99 dan 1-131 untuk ekspor. Selain itu produk SM153 EDTMP, 1-131, dan generator Mo 99, TC 99 meter untuk kebutuhan rumah sakit di Indonesia. Produk ekspor ini menjadi kebanggaan karena menembus Jepang. Sayangnya, produk itu tidak ada lagi sejak beberapa tahun yang lalu karena masalah teknis yang sebenarnya sangat gampang diatasi, namun kurang perhatian dari pemerintah. Akibatnya kita kehilangan devisa. Tak hanya itu, untuk kebutuhan rumah sakit di Indonesia, harus diimpor dengan harga yang mahal. Karena itu upaya untuk memproduksi kembali melalui PT INUKI kiranya mendapat perhatian pemerintah dengan memanfaatkan reaktor nuklir siwa besi atau membuat reaktor baru. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada channel Events Military ya. Anda boleh pergi ke channel Event Military, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada Event Military. So, tajuk yang kita reactionkan tadi adalah mengerikan Indonesia berhasil cipta nuklear mematikan di dunia karya anak bangsa. Katanya projek itu sudah pun diwujud pada tahun 2016 lagi guys, dan kini pada tahun 2022 ia telah terbukti ya. Indonesia sudah membuktikan yang anak negeri Indonesia sendiri boleh mencipta nuklear daripada anak negeri sendiri. Tidak perlu untuk mengimport daripada negara luar mana sekalipun. Indonesia boleh membuat sendiri nuklear tersebut. Dan katanya untuk perbelanjaan membuat iaitu nuklear tersebut sebelum ini ditanggung oleh Kementerian Pertahanan lah, tetapi kini sudah tiada lagi. Iaitu reaktor thorium ini dia telah dibina oleh 10 orang ahli nuklear yang ternama yang ada di Indonesia guys. Dan kita tahu bukan buatan daripada luar negara. Dia adalah buatan daripada anak negeri sendiri. Dan katanya juga Indonesia adalah negara yang pertama di Asia Tenggara yang membuat nuklear sendiri. Itu yang sangat luar biasa guys. Saya pun dengar tadi pun terkejut apabila saya dengar Indonesia adalah negara yang pertama di Asia Tenggara yang membuat nuklear sendiri. Di situlah kita tahu bagaimana kehebatannya orang Indonesia guys, ataupun negara Indonesia, bagaimana kehebatan mereka mencipta nuklear sendiri dan yang pertama di Asia Tenggara. Itu yang sangat membanggakan bagi rakyat Indonesia. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.